Selamat datang di channel Ayo Belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 4 SD. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang variasi gerak dasar pada permainan bola kecil dengan materi variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif pada permainan tenis meja bersama Pak Parsimin. Tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah siswa mampu memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif pada permainan tenis meja. Kita mengenal sedikit tentang permainan bola kecil. Apa itu permainan bola kecil? Permainan bola kecil adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan dengan menggunakan bola yang berukuran kecil. Contohnya bulu tangkis dan tenis meja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh permainan bola kecil. Yang dilapisi karet dan lapangan permainan berupa meja. Jadi, tenis meja ini dilakukan di atas sebuah meja yang menggunakan bola dan bat sebagai alat pemukulnya. Tujuan dari permainan tenis meja adalah berusaha menjatuhkan bola ke daerah permainan lawan. Dan lawan tidak dapat mengembalikan bola ke daerah permainan kita, sehingga akan menjadikan poin bagi kita untuk mencapai kemenangan dalam permainan tenis meja. Kita lanjutkan. Daftar bahasan dalam materi variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif pada permainan tenis meja ada 3. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor pada permainan tenis meja. Yang kedua, variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan tenis meja. Dan yang ketiga, variasi gerak dasar manipulatif pada permainan tenis meja. Oke, kita masuk ke materi kita. Yang pertama, variasi gerak dasar lokomotor pada permainan tenis meja. Variasi gerak dasar lokomotor sangat berguna dalam mendukung permainan tenis meja karena akan membuatmu bergerak dengan leluasa. Jadi, ketika kita ingin bermain tenis meja, kita harus menguasai dulu gerak lokomotornya supaya kita dapat bergerak dengan leluasa, bergerak dengan cepat, bergerak dengan lambat sesuai dengan kondisi atau keadaan permainan saat itu. Gerak dasar lokomotor dalam permainan tenis meja bertujuan untuk menyerang dan bertahan.
Jadi, kita menguasai gerak dasar lokomotor ini tujuannya adalah untuk melakukan serangan. Serangan yaitu memukul bola ke daerah permainan lawan dan melakukan pertahanan. Pertahanan di sini artinya adalah menahan atau mengembalikan bola dari serangan lawan, mengembalikan ke daerah permainan lawan kembali, sehingga bola tidak jatuh di daerah permainan kita. Kemudian, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan tenis meja adalah variasi langkah kaki. Variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan tenis meja adalah variasi langkah kaki. Melangkah digunakan untuk mendekati meja, menjauhi meja, dan mengambil bola. Jadi, tujuan dari melangkah dalam permainan tenis meja yang pertama adalah untuk mendekati meja. Misalnya kita berada agak jauh dari meja untuk mengambil bola yang pelan. Kemudian untuk menjauhi meja. Untuk mengambil bola yang agak jauh dari meja. Dan untuk mengambil bola tentunya untuk mengembalikan bola ke daerah permainan lawan. Langkah yang dilakukan biasanya adalah 1 langkah, 2 langkah, dan 3 langkah. Hal ini bergantung dari jarak yang akan kita tuju atau bergantung dari jarak bola dengan posisi kita berada saat itu. Kita menggunakan 3 langkah ketika posisi bola jauh dari jangkauan kita. Kita menggunakan 1 langkah jika posisi bola atau arah datangnya bola dekat dengan diri kita. Melangkah dapat dilakukan dengan cepat atau lambat. Jadi melangkah bisa kita lakukan dengan cepat ataupun lambat sesuai dengan kondisi permainan atau sesuai dengan arah datangnya bola. Jika cepat biasanya kita gunakan untuk mengejar bola yang jauh atau menghadapi bola yang cepat. Kemudian lambat biasanya digunakan untuk menghadapi bola yang pelan. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan variasi langkah kaki pada permainan tenis meja. Pertama, posisi awal berdiri dengan kaki dibuka. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Itu adalah posisi kita ketika akan melakukan variasi langkah kaki. Agak dibuka, dilebar ya, buka agak lebar. Agak sedikit lebar. Kemudian yang kedua, berdirilah, jangan terlalu dekat atau jauh dari meja. Berdiri jangan terlalu jauh dari meja ataupun terlalu dekat. Kita berdiri kira-kira pas untuk mendekati meja atau untuk menjauhi meja, sehingga ketika ada bola datang kita bisa menyesuaikannya. Kemudian yang ketiga adalah langkahkan kaki ke depan, belakang, samping atau serong sesuai kondisi permainan. Kita melangkah ke depan ketika bola berada dekat dengan meja atau berada di meja dekat. Kemudian ketika kita ke belakang, mundur ketika bola memantul jauh ke belakang. Kemudian ke samping, kanan dan samping kiri, sesuaikan dengan kondisi atau datangnya bola. Dan serong juga. Kemudian melangkahlah sejauh 1, 2, atau 3 langkah sesuai dengan posisi bola yang hendak kita pukul. Kita melangkah sejauh 1 langkah, 2 langkah, ataupun 3 langkah sesuai dengan posisi bola, sesuai dengan arah datangnya bola yang akan kita pukul untuk kita kembalikan ke pertahanan lawan atau ke daerah permainan lawan. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan tenis meja. Variasi gerak non-lokomotor merupakan gerak yang mendukung gerak lokomotor dalam permainan tenis meja. Artinya, gerak non-lokomotor ini akan mendukung gerak lokomotor dalam permainan tenis meja. Jadi, untuk lebih
menguasai permainan tenis meja, kita membutuhkan gerak non-lokomotor. Setelah kita menguasai gerak lokomotor, ada dua variasi dalam gerak non-lokomotor. Yang pertama, variasi mengayunkan lengan, menekuk siku, dan menekuk lutut. Yang kedua, variasi mengayunkan lengan dan menekuk siku. Yang pertama, variasi mengayunkan lengan, menekuk siku, dan menekuk lutut. Ayunan lengan merupakan awalan ketika akan memukul bola. Pelan atau cepatnya laju bola yang dipukul bergantung pada ayunan lengan kita. Bisa kalian perhatikan pada gambar itu adalah pemain tenis meja yang akan melakukan servis atau pukulan pertama. Dia mengayunkan tangannya untuk memukul. Semakin cepat ayunan tangan, semakin cepat juga bola yang dipukulnya. Semakin lambat ayunan tangan, maka semakin lambat pula bola yang dipukulnya. Cara mengayunkan lengan adalah tangan yang akan memukul ditarik ke belakang. Bisa tangan kanan ataupun tangan kiri, sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian siku sedikit tekuk. Sedikit ditekuk, tekuklah sikumu. Sementara posisi kaki adalah berdiri dengan sedikit menekuk lutut. Ya, selanjutnya adalah posisi kaki ditekuk supaya posisi badan kita lebih rendah. Kita lanjutkan. Langkah-langkah untuk melakukan variasi mengayunkan lengan, menekuk siku, dan menekuk lutut pada permainan tenis meja adalah: pertama, berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Seperti tadi ya, bisa juga diperhatikan pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, tekuk lutut sedikit sehingga tubuh lebih rendah, supaya tubuh kita lebih rendah. Ketiga, tarik tangan kanan atau kiri ke belakang seolah-olah akan memukul. Ya, bisa diperhatikan pada gambar. Kemudian tekuk pula siku saat tangan di belakang badan. Selanjutnya adalah menekuk siku pada saat tangan di belakang. Dan yang kelima adalah ayunkan lengan ke arah depan dengan cepat atau pelan, sesuai dengan keinginan kita untuk memukul bola. Jadi itu tentang langkah-langkah melakukan variasi mengayunkan lengan, menekuk siku, dan menekuk lutut. Yang kedua adalah variasi mengayunkan lengan dan menekuk siku. Permainan tenis meja mengandalkan pukulan dalam bermain. Setiap pukulan harus dilakukan dengan benar. Ya, seperti pada gambar di samping, seorang atlet tenis meja akan memukul untuk mengembalikan bola ke daerah permainan lawan. Dan dilakukan harus dengan benar. Jangan sampai bola itu jatuh di daerah permainan sendiri ataupun jatuh di luar lapangan, sehingga itu akan merugikan diri kita dan akan menguntungkan lawan kita. Pukulan dilakukan dengan mengayunkan lengan dan menekuk siku. Ya, seperti pada gambar, dia menekuk siku dan mengayunkan lengannya untuk memukul. Lengan dapat diayunkan dari sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi dan datangnya bola. Bisa dari atas atau bawah, bisa dari kanan atau kiri. Kita lanjut. Langkah-langkah melakukan variasi mengayunkan lengan dan menekuk siku pada permainan tenis meja. Bisa kalian perhatikan pada gambar di bawah. Yang pertama adalah posisi awal. Berdirilah tidak terlalu dekat atau jauh dari meja. Ya, jadi tadi untuk menyiapkan diri kita melakukan ancang-ancang. Jadi jangan terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Kedua, tarik lengan kanan atau kiri ke belakang, seolah-olah akan memukul. Jika kita biasa menggunakan lengan kanan, tarik ke belakang
kemudian seperti kita akan memukul. Begitu juga ketika kita biasa menggunakan tangan kiri, sama. Kemudian yang ketiga adalah tekuklah siku pada lengan yang ditarik ke belakang. Siku kita tekuk yang ditarik ke belakang. Dan selanjutnya yang keempat adalah ayunkan lengan tersebut ke depan. Mengayunkan lengan ke depan. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu variasi gerak dasar manipulatif pada permainan tenis meja. Variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan tenis meja adalah melempar dan memukul bola. Jadi, gerak dasar manipulatif pada permainan tenis meja di sini ada melempar dan memukul bola. Biasanya kita lakukan pada saat kita akan melakukan servis atau pukulan pertama. Kita lanjut. Melempar dan memukul bola dilakukan saat akan melakukan servis atau pukulan pertama. Bisa kalian perhatikan pada gambar seorang atlet tenis meja yang akan melakukan servis. Bola dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang bat. Atau sebaliknya, tangan kanan memegang bola dan tangan kiri memegang bat. Disesuaikan dengan kebiasaan kita. Kemudian bola dilemparkan ke atas. Bola kita lempar ke atas. Kemudian saat bola menurun, segera pukul hingga melewati net. Dan saat bola itu turun, kita pukul supaya bola itu sampai ke daerah permainan lawan. Ya, harus sampai ke daerah permainan lawan. Tidak boleh jatuh atau di daerah permainan kita sendiri ataupun di luar lapangan tenis meja atau di luar meja. Ketinggian lemparan dapat bervariasi. Kamu dapat melempar rendah atau tinggi sesuai dengan kebiasaanmu atau sesuai dengan keinginanmu untuk melakukan lemparan tinggi ataupun rendah, supaya bola itu benar-benar akan melewati net dan sampai di daerah permainan lawan. Langkah-langkah untuk melempar dan memukul bola pada permainan tenis meja yang pertama adalah pegang bola dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang bat, atau sebaliknya ya. Bisa diperhatikan pada gambar. Lemparkan bola ke atas dengan ketinggian tertentu. Dengan ketinggian tertentu ini ya sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, ketika bola menurun, segera pukul tepat di tengah bat hingga melewati net, ya, hingga melewati net dan jatuh di daerah permainan lawan. Jadi itu langkah-langkah melempar dan memukul bola pada permainan tenis meja. Demikian tadi materi kita tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan tenis meja. Kita memasuki simpulan. Supaya dapat bermain tenis meja dengan baik, kamu harus dapat bergerak dengan baik, yaitu menguasai gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Demikian tadi video ini tentang materi kita tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan tenis meja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Ayo Belajar. Sampai jumpa.